Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita bertemu lagi dalam kelas fisika pada kesempatan kali ini, dan pada bulan ini kita khusus untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa catat kembali ke dalam kertas yang sudah diperintahkan, yaitu kertas binder, agar dikumpulkan nanti di akhir bulan ini untuk dinilai dan menjadi nilai keterampilan. Sekarang kita masuk soal pertama. Sebuah batang dengan massa diabaikan dipengaruhi oleh 3 buah gaya, yaitu FA, FB, dan FC. Ditunjukkan dengan gambar berikut. Jika FA, FB, dan FC berturut-turut 20 Newton, 10 Newton, dan 30 Newton, jarak AB sama dengan BC, yaitu 30 cm. Selanjutnya, FC digeser 10 cm mendekati titik B. Selisih momen gaya terhadap titik B adalah, ini soal yang sudah kompleks. Kenapa kompleks? Karena ditambah lagi kerja kita untuk mencari selisih. Sebenarnya kalau dalam soal sehari-hari yang diberikan di kelas, itu cukup sampai mencari torsi pada titik B. Ya, tidak perlu ini digeser atau ini gaya yang lain dipindahkan. Untuk itu, mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Kita uraikan lagi gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Yang perlu diperhatikan antara gaya dengan lengan gaya itu harus tegak lurus, ya. Gaya dengan gaya harus tegak lurus. FA dengan batang tegak lurus, FB dengan batang tegak lurus, FC dengan batang belum, dan membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Maka harus kita uraikan ke bawah dulu. Maka uraiannya adalah FC sin 30, ya. Sin 30 nilainya setengah. Selisih momen gaya terhadap titik B, berarti yang menjadi poros adalah titik B. Maka titik B ini gaya yang bekerja di sini, yaitu FB, tidak kita hitung atau tidak kita ikutkan. Berarti gaya yang bekerja hanya FA dan FC sin 30. Sekarang setelah kita tahu gaya yang bekerja, sekarang kita tentukan apakah FA ini bernilai positif atau negatif, apakah FC ini bernilai positif atau negatif. Kalau dia kita putar ke sini, ya, berputar searah jarum jam terhadap polos ini, ya, dia berputar searah jarum jam, maka nilai torsinya di sini positif, ya. Itu perjanjiannya. Kemudian FC ini kita putar terhadap poros, dia juga berputar searah jarum jam, maka nilai di sini juga positif. Ya, kalau dia searah jarum jam, nilai torsinya positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia bernilai negatif. Torsinya positif. Kalau dia bergerak berlawanan arah jarum jam, torsinya negatif. Sekarang kita hitung torsi di titik B, yaitu torsi A ditambah torsi C. Torsi di titik B sama dengan FA dikali LA ditambah FC sin 30 dikali LC. Atau ini supaya kita, lebih bagus, ini kita buat LAB. Sini LCB. Sekarang nilai ini positif, nilai di depan FC ini juga positif karena dia berputar searah jarum jam terhadap poros B ini. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya lagi. FA nilainya 20, LAB berarti jarak A ke B, yaitu 30 cm, dan ditambah FC nilainya 30, sin 30 nilainya setengah. LCB ini adalah jarak dari C ke B atau BC, yaitu sama, ya, dengan AB 30 cm. Maka torsi B ini 600 ditambah 15 kali 30, 450.
maka torsi di titik B adalah 1050 Newton cm. Nah, torsi di titik B 1050 Newton cm. Ini masih torsi di titik B, sedangkan permintaan soal FC nya digeser 10 cm mendekati titik B. Ini kita simpan dulu ya, dan satuan ini nanti akan kita konversi ke dalam satuan meter sesuai dengan permintaan dari jawaban. Tadi didapat hasil torsi di titik B 1050 Newton cm. Sekarang ini dikenai ya, kita buat di sini lah. Sini torsi di titik B nilainya 1050 Newton cm. Apabila FC digeser 10 cm mendekati, berarti kalau dia 10 cm, kita anggap di sini ya. Sini FC, sini sudut 30, dan ini jaraknya 10 cm. Maka ini kita uraikan lagi ke bawah. Jadi FC sin 30. Tetap poros B yang kita gunakan, karena di sini yang menjadi poros adalah B, maka gaya bekerja adalah FA dan FC sin 30. Sekarang kita hitung lagi untuk yang kedua. Kita anggap ini TB1, torsi B1, di sini torsi B2. Ya. Torsi B2. Supaya nampak perbedaannya. Ini torsi B2 adalah FC yang digeser. Torsi A ditambah torsi C. Torsi B2. Ini FA dikali LAB ditambah FC sin 30 dikali LCB. Nilainya di sini sama-sama positif, karena ini kalau kita putar terhadap poros arahnya searah jarum jam. Ini FC kalau kita putar dia bergerak searah jarum jam. Maka yang perlu kita hitung berapa jarak dari B ini ke sini. Kalau dari B ke ujung ini tadi 30 ya, yang awalnya 30, kalau dia digeser 10 ke sini, berarti sisa ini berapa? 20 cm. Berarti ini jarak barunya ya. Maka LCB di sini nanti nilainya adalah 20. Maka torsi B2 sama dengan FA nilainya 20, LAB 20 ditambah FC nilainya, ini FC 30 Newton sin 30, ini nilainya 20. Maka torsi B2 sama dengan ini 400 ditambah ini 10, ini 300. Maka torsi B2 sama dengan 700 Newton cm. Yang diminta adalah selisih, maka selisihnya adalah selisih torsi di B2 dikurang torsi di B1. Maka sigma torsi ini, kalau selisih kita kurangkan yang besar kurang yang kecil agar lebih nampak perbedaannya. Sebenarnya yang besar kurang yang kecil ya. 1050 dikurang 700. Oh maaf, ini nilainya adalah 1050 dikurang 700. 10 350 Newton cm. Maka ini kalau kita konversi ke meter, ini cukup kita bagi 100, kan nilainya 3,5 Newton meter. Ternyata di option tidak ada, maka yang mendekati nilainya mungkin di sini ya, di D. Kita jadikan 3,5 Newton meter. Sekarang kita lanjutkan soal yang kedua.
Dua bola yang masanya M1 sama dengan 2 kg dan M2 4 kg dihubungkan dengan batang ringan seperti gambar berikut. Ini adalah materi yang berhubungan dengan momen inersia, di mana momen inersia itu bernilai I sama dengan M kali R kuadrat. M ini adalah massa, R ini adalah jarak dari massa ke sumbu putar. Sekarang M1 nilainya 2 kg, M2 nilainya 4 kg. Sistem bola diputar pada sumbu A dan massa batang dianggap tidak berpengaruh. Jika massa M1 dan M2 diubah menjadi 3 kg dan 6 kg, perbandingan momen inersia sebelum dan sesudah massa diubah adalah, berarti ini yang pertama, sebelum, kemudian nanti kita ubah massa M1 dan M2 ini dengan massa 3 dan 6 kg. Sekarang kita hitung satu-satu dulu. Untuk yang pertama yaitu I sebelum. Kita anggap I sebelum ini I1 ya. Maka perbandingan I sebelum dan I sudah kita anggap ini I1 dibanding I2 nilainya berapa? Ini sebelum, ini sesudah. I1 nilainya sama dengan M1 kali R1 kuadrat ya. M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. I1 sama dengan M1 nya 2 kg, R1 ini 20 kuadrat, ini M2 4, R2 nya 30. Kita kuadratkan, maka nilai I1 sama dengan 2 dikali 20 kuadrat 400, ini 4, 30 kuadrat ini 900. Maka nilai I1 sama dengan 800 ditambah apa ini? 3600 sama dengan 4400 kilogram sentimeter kuadrat ya. Kenapa sentimeter kuadrat? Karena jaraknya ini kita gunakan dalam satuan sentimeter. Kemudian kita hitung kondisi yang sesudahnya. Masanya kita ganti, di mana M1 nilainya di sini adalah 3 kg, yang ini 6 kg. I2 sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. I2 sama dengan M1 3 dikali 20 kuadrat ditambah M2 6 dikali 30 kuadrat. I2 sama dengan 3 dikali 400, ini 6 dikali 900. I2 sama dengan 1200, ini 6 kali 9 54, 5400. Maka I2 nilainya adalah apa ini? 6600 kilogram sentimeter kuadrat. Maka kalau kita hitung I1 dibanding I2 nilainya adalah 4400 per 6600. Ini bisa kita coret. Ini sama-sama kita bagi 2. Bagi berapa ya? Bagi 11. Bagi 11 dapat 4, bagi 11 dapat 6. I1 per I2 tinggal 4 banding 6. Dari sini, nah, berarti harus kita perkecil lagi, jadi kita sama-sama bagi 2, 2 banding 3. Berarti nilainya adalah 2 banding 3. Nah, 2 banding 3 nih. Sekarang soal yang ketiga. Sebuah bola pejal bermassa 3 kg memiliki jari-jari 5 cm. Bola tersebut kemudian diputar pada sumbunya melalui pusat bola dengan kecepatan 120 rpm atau rotasi per menit. Momentum sudut bola adalah sebuah bola pejal, berarti di sini kita dapatkan informasi untuk bola pejal nilai momen inersia atau nilai I sebesar 2/5 mr kuadrat. Kemudian di sini ada massa 3 kg.
jari-jari 5 cm. Bola tersebut kemudian diputar pada sumbu melalui pusat bola dengan kecepatan ini 120 rpm. Ini artinya adalah ia mempunyai putaran atau N 120, kemudian waktunya 1 menit ya, atau 60 sekon ya, 120 putaran per menit. Menitnya kita ganti ke dalam satuan sekon, 60 sekon. Maka untuk mendapatkan besaran lain yaitu omega, nilainya sebesar 2pi dikali N per T. Maka nilai omega sama dengan 2pi, N nya 120, T nya 60. Maka nilai omega adalah 4pi. Ini kita bagi 2 radian per sekon. Untuk menghitung momentum sudut bola digunakan L sama dengan I dikali omega. Omega nya sudah kita dapatkan, nilainya 4pi. I nya adalah I dari bola pejal, yaitu 2/5 mr kuadrat dikali omega. 2/5, M nya 3 kg, R nya 5 cm. R ini kita ganti ke satuan meter. Maka ya, ini kita gunakan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali 4 pi. Kita lanjutkan ke bawah. Ini 2/5, ini 3, ini 5 kuadrat 25, ini kuadratkan 10 pangkat min 4 pi. Ini bisa kita coret dengan ini, sisa 5. Maka tinggal 2 kali 3 kali 5 kali 4 pi. Nah, di sini kita letakkan pangkatnya. Apa ini? 2 kali 3 6, ini kali ini 20 pi kali 10 pangkat min 4. Ini kali ini 120 pi dikali 10 pangkat min 4 ya. Kilogram meter kuadrat per sekon. Atau boleh ini kita perkecil lagi, jadi 12 pi kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita lanjutkan soal berikut ini. Soal yang berhubungan dengan aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Hubungan antara percepatan sudut dengan momen gaya. Sebuah benda bermassa 3m digantungkan pada katerol bermassa 2m, seperti pada gambar. Katerol yang digunakan berbentuk silinder pejal. Nah, maka di sini kita dapatkan informasi silinder pejal mempunyai momen inersia sebesar setengah m r kuadrat dengan jari-jari 1,5 r. Jika percepatan gravitasi dinyatakan dengan G, tegangan tali pada sistem dinyatakan dengan persamaan dengan tali itu, yaitu nilai T. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, pertama kita buat dulu uraian gaya dari beban yang massanya 3m ini. Beban ini mempunyai gaya berat sebesar W, di mana nilainya adalah sebesar m kali G, di mana nilai M nya adalah 3M dikali G, 3mg. Maka nilai W untuk benda ini atau gaya berat dari benda ini sebesar 3mg. Kemudian katerol ini mempunyai jari-jari ini 1,5 R. Ini nampak ya. Sekarang hal pertama yang perlu kita kerjakan, kita buat dulu sigma F sama dengan M kali A ya. Di hukum 2 Newton. Sigma F nya mana? Semua gaya yang bekerja pada sumbu Y, karena di sini tidak ada sumbu X. Mana yang sumbu Y? Ada T dan ada W. T arahnya ke atas, nilainya positif. W arahnya ke bawah, nilainya negatif. Dikurang W. M kali A. M ini mana? Berat dari benda ini.
yaitu 3M. 3M kali A. T dikurang, W-nya sudah kita hitung sebesar 3mg. Dikurang 3M A. Kalau kita buat dalam T sama dengan 3mg ditambah 3MA. Ini kita jadikan persamaan 1. Yang kedua yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut. Torsi di sini nilainya adalah hasil perkalian antara gaya dengan lengan. Mana gaya yang bekerja yaitu T. Ya, terhadap katrol ini. Gaya yang bekerja yaitu T. Lengannya mana? Lengannya ini adalah jari-jari dari katrol, yaitu 1,5 R atau 3/2 R. I mana? Berarti I adalah momen inersia dari katrol, yaitu momen inersia katrol yang silinder pejal, setengah mR kuadrat. Ini kita jadikan A per R. Maka semua ini bisa kita coret ya. Maka tinggal T dikali 3/2 setengah M. M di sini adalah massa katrol dikali A. Ini kita buat 3/2 T sama dengan massa katrol berapa? 2M besar. T setengah dikali 2M dikali A. Ini habis. Maka kita buat dalam T saja. Duanya kita kalikan ke samping. 2M A per 3. Ini kita jadikan persamaan 2. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita substitusi, di mana nilai dari persamaan 1 sebesar T sama dengan 3mg ditambah 3ma. Di mana nilai T juga sudah kita dapatkan pada persamaan 2 sebesar 2ma per 3 sama dengan 3mg ditambah 3ma. Karena di ruas sebelah kiri ada A dan di ruas sebelah kanan ada A, kita samakan, kita pindahkan ini ke kiri. 2ma per 3 dikurang. Ini kita pindah ruas, nilainya tandanya berubah ya. Ma sama dengan 3mg. Karena ada sama-sama A, bukan, di sini harus kita samakan dulu penyebutnya. Ya, kita samakan penyebutnya, maka 2ma per 3, maka di sini juga jadi 9/3 ma, 3mg. Maka 2ma yang paling enteng seperti ini ya. 2ma dikurang 9ma per 3 sama dengan 3mg. 3-nya kita kali ke samping, maka di sini tinggal 2ma dikurang 9ma sama dengan 9mg. Karena di sini ada A-nya kita tarik keluar, ditanggal di dalam adalah 2M besar, di sini 9 dikali M kecil sama dengan 9mg. G-nya kita buat seperti ini ya, supaya nampak antara G dengan 9. Maka A sama dengan 9mg per 2M dikurang 9M. Ini hanya sampai nilai A, sedangkan yang diminta adalah nilai tegangan tali. Nilai T-nya berapa? Maka untuk mencari nilai T, nilai A ini kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Yang paling mudah kita masukkan ke mana? Ke persamaan 1 lah ya. Persamaan 1 lebih mudah ini.
atau ke persamaan 2. Persamaan 2 juga boleh. Kita masukkan ke persamaan 2 ya. T sama dengan ini persamaan 2 per 3 MA ya, boleh seperti ini kita buat. T sama dengan 2 per 3 sini M, A nya ini 9 mg per 2, ini agar lebih indah untuk dilihat, ini kita samakan ya. Di sini 9 mg per 2m dikurang 9m, maka tanda per ini nanti akan bertemu ini. Atau kita susun lagi 2m dikali 9 mg per 3. Nah, di sini kita kurung agar nampak. T sama dengan, di sini yang bisa kita coret hanya 9 dan 3. 2m dan di sini mg. 2 kali 3 6, berarti 6 m besar, di sini m, di sini g, per di bawahnya 2m dikurang 9m. Kita lihat A, B, C, D. Dah, yang ada 6 P dan D. 6 mmg. Di sini m-nya dulu, m kecilnya dulu. Di sini m besar yang Pak Abad. Di bawah adalah 2m kurang 9. Berarti ini ya D. Agak sulit Pak. Memang agak sulit kalau hanya dilihat saja. Jadi harus diulang lagi. Anda buat dari titik ini, sigma F sama dengan MA. Dilatih menulis agar mudah diingat. Kalau hanya dilihat memang tidak akan tinggal nanti di kepala. Kita lanjutkan. Bola pejal bermasa 5 kg dilepas dari puncak bidang miring ya, dilepas dari sini sehingga menggelinding seperti pada gambar. Apabila jari-jari bola 10 cm dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah momentum sudut bola saat mencapai dasar bidang. Untuk menghitung momentum sudut diperlukan I dikali omega. Sedangkan pada persamaan yang ada hanya pertama ini bola pejal, yaitu nilai I sebesar 2 per 5 mr kuadrat, kemudian M nilainya 5 kg, kemudian jari-jari bola sebesar 10 cm kuadrat atau 10 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk mencari kasus seperti ini, di sini kita buat kondisi 1, di sini kita buat kondisi 2. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Ya. Energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi 2. Sekarang kita lihat. Energi kinetik pada kondisi 1. Karena kata-katanya di sini dilepas, maka nilai V1-nya sama dengan 0. Maka nilai EK1 di sini nilainya 0, ya. EP1 itu nilainya sebesar M dikali G dikali H1. Mana H1 ini dia? Ya, H1 7 meter. Kemudian EK2 yaitu EK untuk gerak menggelinding, yaitu ada EK rotasi ditambah EK translasi ditambah EP2 berarti MGH2. Saat bola tiba di dasar bidang miring hanya sudah 0, maka di sini nilainya kita buat saja 0.
Maka persamaan yang tinggal adalah MGH1 sama dengan Eka rotasi ditambah Eka translasi. MGH1 ini nilainya setengah I dikali omega kuadrat. Di sini I bukan I ya, nilai Eka translasi setengah MV kuadrat. Omega ini kita ubah menjadi V per R ya. KMGH1 setengah I nya mana? I dari bola pejal 2/5 MR kuadrat. Di sini berarti V kuadrat per R kuadrat ditambah setengah M dikali V kuadrat. Wah, bingung Pak, jangan bingung, harus diperhatikan. Di sini bisa kita coret R kuadrat habis ya, atas bawah. Maka tinggal MGH1 sama dengan, ini juga bisa kita coret 2/1/5 MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, karena di kiri ada M, di kanan ada M, ini juga bisa kita coret. Maka tinggal GH1 sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/5 V kuadrat ditambah setengah V kuadrat. GH1 sama dengan V kuadrat, di sini 1/5 ditambah 1/2. G nilainya 10, H1 nilainya 7. Ini V kuadrat, 1/5 tambah 1/2. Ini penyebutnya 10. 2 berarti ini 7 ya. Berarti 70 sama dengan 7/10 V kuadrat. Maka kalau kita pindahkan ke sini, ini kita kali silang 70 kali 10, ini kita letakkan ke bawah per 7 sama dengan V kuadrat. Maka ini dengan ini 1 T100 ya, sama dengan V kuadrat. V sama dengan akar dari 100. 10 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk menghitung nilai L sama dengan I dikali omega. Omeganya kita ganti dengan V per R. I di sini adalah I di sini yaitu I dari bola pejal ya, maaf, 2/5 MR kuadrat. Sini kita konversi jadi V per R. Maka di sini habis, tinggallah 2/5 MR dikali V. 2/5 M nya 5, R nya 10, kali 10 pangkat min 2, V nya 10. KL sama dengan, ini habis 10 kali 10 100, dengan ini habis. Tinggallah L nya 2. 2 apa? Satuan untuk momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dicatat pada kertas yang sudah Bapak suruh, yaitu di kertas minder, agar mudah nanti Bapak masukkan ke dalam tempatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.